touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pembahasan kasus pertama khususnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Secara singkat, kasus ini membahas mengenai sebuah rumah milik Fatimah yang selain diasuransikan juga dijadikan sebagai jaminan utang di Bank Awet. Rumah tersebut kemudian dialihkan ke pemilikannya kepada Hanifah melalui jual beli. Namun setelah itu terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian yang cukup besar. Mari kita bahas jawaban nomor 1 dan nomor 2. Soal pertama, jelaskan dua jenis hubungan hukum dalam asuransi yang terjadi dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut terdapat dua jenis hubungan hukum dalam asuransi, yaitu hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung. Hubungan ini terjadi antara Fatimah dan sebagai tertanggung dengan PT Asuransi Setia sebagai penanggung. Fatimah mengasuransikan rumah miliknya dengan nilai pertanggungan sebesar 500 juta rupiah dengan klausula full insurance dan all risk. Dalam hubungan ini, penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi dalam polis, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi. Yang kedua, yaitu hubungan hukum karena adanya kepentingan pihak ketiga atau kreditur. Kepentingan pihak ketiga atau kreditur yaitu timbul karena adanya kepentingan Bank Awet sebagai kreditur terhadap rumah yang dijadikan sebagai jaminan utang. Bank memiliki kepentingan atas objek tersebut karena berkaitan dengan pelunasan piutang. Dengan demikian, bank berkedudukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas objek asuransi meskipun bukan pihak utama dalam perjanjian asuransi tersebut. Soal kedua, apa yang menjadi benda asuransi dan apa kepentingan atas benda asuransi dalam kasus tersebut? Benda yang menjadi objek asuransi dalam kasus ini adalah sebuah rumah yang terletak di Kapten Subling nomor 71 Bandar Lampung dengan nilai taksiran hampir di atas 600 juta. Kepentingan atas benda asuransi, adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas benda asuransi tersebut adalah yang pertama ada Fatimah sebagai pemilik awal rumah. Fatimah memiliki kepentingan karena akan menanggung kerugian apabila terjadi kerusakan atau musibah sebelum terjadinya hak dialihkan. Kedua, adanya Bank Awet sebagai kreditur. Bank Awet memiliki kepentingan karena rumah dijadikan sebagai jaminan utang. Kerusakan atau kehilangan rumah akan mempengaruhi nilai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Ketiga, ada Hanifah setelah terjadinya jual beli berdasarkan akta jual beli. Seluruh hak dan kewajiban atas rumah beralih pada Hanifah. Oleh karena itu, pada saat terjadinya kebakaran, Hanifah merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum atas objek asuransi tersebut. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjawab kasus pertama pada soal nomor 3, yaitu soalnya adalah pihak yang berhak mengajukan klaim asuransi. Jadi jawabannya adalah pihak yang berhak mengajukan klaim asuransi pada kasus tersebut adalah Hanifah. Karena pada saat terjadinya kerugian, ia merupakan pemilik sah objek asuransi. Karena hal ini didasarkan pada prinsip insurable interest, yaitu pihak yang berhak mengajukan klaim pada pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek asuransi pada saat terjadinya risiko. Dalam kasus ini, setelah dilakukan akta jual beli, hak dan kewajiban atas rumah telah beralih dari Fatimah kepada Hanifah, sehingga Hanifah yang menanggung risiko atas objek tersebut. Namun, karena rumah tersebut dijadikan jaminan pada Bank Awet, maka pembayaran klaim diprioritaskan terlebih dahulu kepada Bank Awet sebesar nilai utang dan sisanya menjadi hak Hanifah. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab kasus nomor 1 soal nomor 4. Hitunglah jumlah ganti kerugian yang dapat diklaim para tertanggung berdasarkan kasus di atas. Kasus ini menyangkut double insurance dan juga adanya peralihan kepentingan karena jual beli. Kita hitung secara sistematis. Nilai rumah harga sebenarnya adalah 600 juta. Kerugian akibat kebakaran adalah 450 juta. Polis 1 oleh Fatimah 500 juta. Polis 2 oleh Bank Awet. Untuk kepentingan kredit sebesar 600 juta rupiah full insurance.
Total pertanggungan 1.100.000.000. Rumah sudah dijual ke Hanifah. Hak dan kewajiban beralih. Total pertanggungan 500 juta tambah 600 juta sama dengan 1.100.000.000. PT Asuransi Setiap Polis Fatimah 500 juta dibagi 1.100.000.000 dikali 450 juta sama dengan 0,4545 dikali 450 juta sama dengan 204.545.455. Asuransi dari Bank Awet 600 dibagi 1.100.000.000 dikali 450 juta sama dengan 0,5455 dikali 450 juta sama dengan 245 juta 454.545. Total ganti rugi sebesar 204.545.455 ditambah 244.545.545 sama dengan 450 juta. Sesuai prinsip indemnity, tidak boleh melebihi kerugian. Pembagian Bank Awet menerima dulu sebesar sisa hutang, yaitu 300 juta, sisanya untuk Hanifah. 450 juta dikurang 300 sama dengan 150 juta. Kesimpulan, PT Asuransi Setia membayar 204.545.455. Asuransi Bank Awet membayar 245.454.545. Total klaim sebesar 450 juta. Pembagian Bank Awet 300 juta dan Hanifah 150 juta. Sekian dari saya, Muhammad Zamir Wali Hakim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab kasus yang kedua di soal nomor 1. Jika kapal berangkat kemudian terjadi peristiwa yang dinyatakan dalam polis, siapakah yang berhak mengklaim mengganti kerugian Sylvester atau Januar? Alasannya, jawabannya dalam kasus ini, mobil Alphard merupakan milik Sylvester yang beli dengan harga 950 juta rupiah. Namun dalam proses pengangkutan mobil tersebut, Sylvester meminta bantuan Januar, dan justru Januar yang mengasuransikan mobil itu kepada perusahaan Cempaka Life. Meskipun demikian, pihak yang berhak mengajukan klaim bukan yang ditentukan oleh siapa yang mengasuransikan atau membayar premi, melainkan oleh siapa yang memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Hal ini sesuai dengan pasal 250 KUHD yang menyatakan bahwa suatu pertanggungan hanya sah apabila terdapat kepentingan terhadap benda yang diasuransikan. Kepentingan yang dimaksud itu ialah adanya kemungkinan mengalami kerugian apabila objek itu rusak atau hilang. Dalam hal ini, Sylvester sebagai pemilik mobil memiliki kepentingan langsung karena ia yang akan menanggung kerugian apabila mobil tersebut mengalami kerusakan atau hilang. Sedangkan Januar hanya membantu dalam proses pengangkutan dan tidak memiliki kepentingan langsung terhadap mobil tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan pihak yang berhak mengajukan klaim itu ialah Sylvester sebagai pemilik mobil. Lalu soal yang kedua, apakah penanggung dapat memenuhi klaim pihak tertanggung sertai dengan alasannya? Jawabannya ialah penanggung pada dasarnya berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian dan peristiwa tersebut termasuk dalam risiko yang dijamin dalam polis. Hal ini sesuai dengan pasal 246 KUHD yang menyatakan bahwa penanggung wajib mengganti kerugian apabila suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam kasus ini, asuransi menggunakan klausa all risk yang berarti bahwa
Semua resiko pada dasarnya dijamin, kecuali yang secara tegas dikecualikan dalam polis. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan menjadi lebih luas. Apabila dalam perjalanan terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan mobil rusak atau hilang, maka peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak pasti dan menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Selama tidak terdapat pelanggaran terhadap isi polis, tidak ada unsur kesengajaan dan resiko tersebut tidak termasuk dalam pengecualian, maka penanggung berkewajiban untuk membayar klaim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggung dapat dan wajib memenuhi klaim karena peristiwa yang terjadi termasuk dalam resiko yang dijamin dalam perjanjian asuransi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari kasus 2, yaitu hitunglah premi restoran yang diterima tertanggung apabila jumlah premi yang dibayar itu atas dasar 2%. Jadi jawabannya, Sylvester menerima uang sejumlah 95 juta dari pengadaan laptop KPK untuk modal usaha pribadi yang dikategorikan sebagai korupsi dengan kerugian negara mencapai 500 juta. Pertanyaan nomor 3 tersebut membahas ketetapan pengenaan pidana tersier berupa denda sebesar 800 juta sesuai dengan pasal 12B ayat 2 UU Tipikor. Dasar hukum pidana tersier pasal 12B ayat 2 UU nomor 31 tahun 1999 junto UU nomor 20 tahun 2001 menetapkan pidana tambahan denda sebesar 50 juta hingga 1 miliar bagi koruptor yang merugikan keuangan negara. Selain pidana pokok penjara dan denda pasal 12 ayat 1, pidana ini bersifat kumulatif bukan alternatif untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara dan efek jera. Kata paten pada kasus Sylvester, pengenaan denda sebesar 800 juta tetap karena sesuai batas maksimal pasal 12B ayat 2 dan profesional dengan nilai gratifikasi sebesar 95 juta serta total kerugian. Praktik KPK dalam kasus pengadaan laptop PT Inti menunjukkan pidana tersier diterapkan paralel dengan uang pengganti mencegah pengurangan beban pidana pokok. Jika tidak sanggup membayar, terpidana dapat pidana pengganti 1 tahun penjara sesuai dengan kaidah restoratif justice. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.